ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jamaah atau peserta dan teman-teman, terlebih dahulu untuk mengisi link absensi terlebih dahulu, karena acara akan segera dimulai. Jadi untuk para jamaah dan peserta untuk mengisi link absensi yang sudah tertera di kolom chat, jadi bisa langsung diklik saja linknya, langsung isi. Dengan syaratnya adalah SS bukti kehadiran serta bukti follow Instagram @tauswah. Seperti itu. Syukron teman-teman semua. Insya Allah acara akan dimulai sebentar lagi. Jadi dimohon untuk teman-teman bersiap dan sudah mengisi link absensi terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, diingatkan sekali lagi untuk para jamaah yang sudah hadir, dimohon untuk mengisi link absensi yang sudah tertera di screen share yang ada di layar atau bisa melalui kolom chat yang sudah disediakan oleh panitia. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3.30, jadi langsung saja dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Ernawati selaku Rektor UPN Veteran Jakarta beserta wakil dan jajarannya. Yang terhormat kepada Bapak Suprima selaku pembina Uswah UPN Veteran Jakarta. Yang terhormat kepada Saudara Muhammad Amar selaku Ketua UKM Uswah UPN Veteran Jakarta periode 2019-2020, serta yang terhormat kepada pembicara kita, yakni Ustadz Hilmi Firdausi. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor kita, yakni Nafa, yang sudah mendukung dan membantu acara ini sehingga berlangsung pada sore hari ini. Beserta tak lupa kepada media partner kita yang sudah mensiarkan tablik akbar ini, yaitu ada BMU, ada BMFH, ada BMFIKES, ada HMJ Eksyar, HMJ Management, FSLDK Jadebek, dan Islamic Fisabilillah Community.
Dan yang terakhir, tak lupa kepada para donatur, terima kasih yang sudah memberikan donasinya pada acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Dan mohon maaf bila saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan acara Tablik Akbar Hilang Arah Uswah Open Veteran Jakarta 2020 pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan, kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kepada beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Sebelum kita masuk ke acara Tablik Akbar Hilang Arah 2020 ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Kelvin Bayu Aji, yang insya Allah akan membantu teman-teman semuanya pada acara hari ini. Sebelum saya masuk ke acara Tablik Akbar 2020 ini, izinkan saya untuk membacakan peraturan tata tertib kajian Tablik Akbar pada sore hari ini. Yang pertama, peserta mengisi link absensi yang sudah tertera di kolom chat yang akan dibagikan sebelum acara dimulai dengan cara menyertakan bukti screenshot Zoom kehadiran meetingnya dan juga memfollow Instagram @tauswah. Sudah di-share linknya oleh panitia, jadi tinggal langsung klik saja. Yang selanjutnya adalah jika peserta berkenan dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya dan juga untuk memasang background-nya supaya bisa sesuai dengan acaranya. Dan selanjutnya adalah menggunakan background yang telah disiapkan oleh panitia melalui link yang tertera oleh panitia yang sudah disediakan di grup kajian TA Uswah. Yang selanjutnya adalah peserta wajib menonaktifkan mikrofon kecuali diizinkan oleh moderator. Yang selanjutnya dalam sesi tanya jawab nanti, peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur chat yang sudah disediakan dengan format nama, lalu mikrofon boleh diaktifkan setelah diizinkan oleh moderator. Yang selanjutnya peserta diwajibkan untuk menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Dan yang terakhir, pada akhir acara nanti, seluruh peserta diwajibkan untuk mengisi link absensi lagi yang akan dibagikan pada saat acara berlangsung. Baik, setelah itu akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC dan moderator. Yang selanjutnya adalah tilawah dan sari tilawah. Yang selanjutnya adalah sambutan dari pembina LDK Uswah. Lalu ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hilmi Firdaus. Yang selanjutnya ada sesi tanya jawab. Lalu ada sesi dokumentasi, lalu ada pengumuman lomba podcast dan MTQ, setelah itu penutupan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai acara hari ini dengan pembacaan tilawah dan sari tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara Aska dan Habib Ali. Kepada mereka, waktu dan tempat kami silahkan. Oh ini Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
Sadaqallahul azim. Oh, jin tuh Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, terima kasih kepada Saudara Aska dan Habib Ali yang telah membuka acara ini dengan tilawah dan sari tilawahnya. Semoga dengan diawali tilawah dan sari tilawah, acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala serta mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, diingatkan kembali untuk para peserta dan para jamaah untuk menjaga ketertiban dan menjaga kenyamanan pada saat tabligh akbar berlangsung. Jadi jika ada mic yang menyala, mohon dinonaktifkan. Jika ada hal-hal yang mungkin mengganggu jalannya tabligh akbar, mungkin bisa leave, nanti bisa masuk kembali, nanti akan di-admit kembali oleh panitia. Kembali diingatkan kepada para jamaah dan teman-teman semuanya. Baik. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Pembina Uswah UPN Veteran Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Suprima. Kepada beliau, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Apakah bisa mendengar dengan baik? Siap, bisa Pak. Bisa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad allazi arsalallahu ilaina syahidan mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pada kesempatan kali ini dalam ruang virtual Al-Mukarram Al-Ustadz Hilmi Firdaus yang pada kesempatan kali ini akan memberikan materinya tentang hilang arah. Nah, nanti hilang arah ini maksudnya apa? Sekiranya Ustadz Hilmi Firdaus bisa menjelaskan terkait makna hilang arah dalam perspektif agama sendiri. Baik, yang sama-sama kita hormati Ketua Uswah, Saudara Muhammad semuanya, ya ikhwan dan akhwat, pengurus LDK Uswah dan para peserta di ruang virtual ini, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat. Di era pandemi COVID-19 ini memang era ketidakpastian. Siapa yang sehat, siapa yang sakit tidak tahu, ya. Karena itu ada istilahnya OTG, orang tanpa gejala. Maka dari itu, selama masih dinyatakan era pandemi COVID-19, mari kita sama-sama menjaga diri kita untuk kesehatan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan itu merupakan bagian dari bela negara. Dan barang siapa yang mentaati protokol kesehatan sebagaimana digambarkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu,
Ya, ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum di antara kamu. Ulil amri di sini adalah pemimpin kita yang telah membuat protokol kesehatan COVID-19, baik itu di tingkat daerah, bupati, wali kota, kemudian gubernur, daerah yang ada. Selama penyebaran COVID-19 masih zona merah, tentunya kita perlu kehati-hatian. Pakai masker ketika kita keluar rumah, hindari kerumunan, kemudian jangan lupa cuci tangan hingga bersih dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan itu merupakan ajaran Islam yang baik. Baik kawan-kawan semua, hikmah dari pandemi COVID-19 ini kita bisa melaksanakan kajian tanpa ruang yang terbatas. Artinya dengan ada Zoom ini, dengan platform yang ada, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan yang sifatnya untuk kebaikan diri kita dan orang lain. Salah satunya itu kajian ataupun tabligh akbar dengan istilah hilang arah ini. Semoga nantinya kegiatan-kegiatan seperti ini tidak berhenti. Ya, walaupun nanti pandemi COVID-19 misalnya sudah berakhir, dinyatakan sudah jelas tidak ada penyebarannya lagi khususnya di negara kita, di daerah Jakarta dan sekitarnya, maka tidak hilang tradisi yang disebut tradisi kajian secara virtual. Ya, boleh kita melaksanakan secara konvensional, tidak seperti ini, tapi alangkah baiknya langsung live streaming ya di YouTube ataupun dengan media-media lainnya. Saya kira ini merupakan tantangan zaman yang harus kita lalui, yang harus kita sikapi dengan bijak. Ya. Sementara dakwah itu tidak mesti harus secara face to face, tatap muka langsung, tetapi dengan tatap maya itu bisa dijadikan sebagai media untuk berdakwah. Bahkan kita bisa menggunakan media-media sosial yang kita gunakan untuk kebaikan, ya dalam hal untuk saling mengingatkan tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Harapannya kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk membangkitkan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak hilang. Ya, silakan ini divisi dakwah lanjutkan, jalankan terus untuk kegiatan-kegiatan sifatnya untuk merangkul saudara-saudara kita, mengajak kebaikan dan menambah ilmu agama dan kita amalkan. Saya kira sambutan dari saya, mudah-mudahan teman-teman semua baik ikhwan maupun akhwat dapat mengikuti kajian ini dengan sebaik-baiknya dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala tutur kata ataupun sambutan yang mungkin tidak pada tempatnya. Saya berharap teman-teman semuanya bisa mengikuti kajian secara virtual ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka resmi kita lanjutkan acara tabligh akbar hilang arah ini. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah sambutan dari Pembina Uswah PN Veteran Jakarta, Bapak Suprima. Terima kasih Bapak atas sambutannya dan sudah membuka tabligh akbar hilang arah 2020 pada sore hari ini. Baik, diingatkan untuk kepada para jamaah dan peserta untuk menjaga ketertibannya dan jika mic-nya masih menyala atau mungkin ada sesuatu hal yang mungkin mengganggu, yang mungkin akan mengganggu jalannya Zoom meeting ini, segera dikondisikan terlebih dahulu, mungkin bisa live atau mungkin bisa diperhatikan mic-nya apakah masih menyala atau belum, karena jika masih menyala sangat terpaksa akan di live peserta atau jamaahnya dan harus masuk kembali. Jadi seperti itu. Jadi dimohon untuk para jamaah dan pesertanya untuk memperhatikan ketertiban tabligh akbar hilang arah 2020 pada sore hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya yang tentunya sudah ditunggu-tunggu itu adalah penyampaian materi yang insya Allah yang tentu yang sudah akan disampaikan oleh Ustadz Hilmi Firdausi yang alhamdulillah mungkin beliau sudah ada di room ini. Assalamualaikum Ustadz. Apa sudah hadir Ustadz? Buka dulu. Nah, itu loh.
Burine gitu. Assalamualaikum Ustadz. Sembari menunggu Ustadz Hilmi Firdaus untuk hadir ke room ini, diingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link absensi terlebih dahulu. Jadi untuk para peserta yang mungkin baru masuk atau baru join, bisa langsung mengisi link yang sudah tertera, yang sudah disiapkan oleh panitia. Linknya sudah baru kembali. Jadi dengan syarat harus men-screenshot bukti kehadiran meetingnya teman-teman. Atau boleh menyalakan kameranya, atau boleh memposisikan screenshotannya sesuai dengan kehadiran teman-temannya. Dan juga tidak lupa untuk memfollow akun Instagram TA Uswah, @TA Uswah. Jadi nanti akan ada 2 screenshot, bukti screenshot kehadiran meeting, lalu ada bukti screenshot follow akun Instagram TA Uswah. Baik, untuk teman-teman semua diingatkan kembali untuk menjaga ketertiban di room ini, Tablik Akbar Hilang Arah 2020 ini. Jadi dimohon teman-teman semua jika mungkin ada bermasalah soal mic atau soal kameranya, mungkin bisa leave dan bisa join kembali atau bisa menanyakan ke panitia terkait yang terkendala, baik mic atau kameranya. Sembari menunggu Ustadz Hilmi Firdaus datang, mungkin kita bisa melihat teaser dari Tablik Akbar Hilang Arah. Baik, itu tadi adalah teaser dari Tablik Akbar Hilang Arah 2020 ini. Dan kembali diingatkan untuk para jamaah, teman-teman semuanya, sembari menunggu mungkin bisa mengisi link absensi yang sudah disediakan oleh panitia. Dan juga tidak lupa untuk memberikan screenshot Zoom meeting atau Zoom kehadiran, bukti kehadirannya. Dan tentunya untuk memfollow akun Instagram @TA Uswah untuk update, untuk update dan aktivitas-aktivitas lainnya yang insya Allah akan diinformasikan di akun tersebut, seperti itu. Untuk teman-teman semua atau jamaah semua yang mungkin kameranya masih off atau mungkin terkendala atau mungkin tidak terkendala kameranya, bisa di on cam kameranya. Iya, di on cam kameranya dan dengan menggunakan background yang sudah disediakan oleh panitia. Jadi jika teman-teman semua bisa menggunakan kameranya atau bisa menggunakan Zoom-nya dengan background yang sudah disediakan oleh panitia, mungkin bisa langsung dipasang saja background dan kameranya. Jadi bisa langsung di on cam saja. Mungkin bisa contohnya seperti ini, bisa langsung di on cam kameranya teman-teman semua, tapi itu bagi teman-teman yang berkenan saja. Tapi jika teman-teman tidak bisa menyalakan kameranya atau terkena kameranya, jadi tidak apa-apa.
karena Ustadz Hilmi Firdausi sudah datang, mungkin bisa langsung dimulai saja Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tersambung. Nah, saya pakai earphone dulu. Ya. Iya. Assalamualaikum. Sudah dapat suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sudah Ustadz, sudah. Iya. Ya, mungkin sebelum sebelum saya mulai, izinkan saya untuk membaca CV Ustadz dulu ya. Oh, silakan. Sebelumnya. Ya, baik. Izinkan saya untuk membaca CV beliau yang tentu banyak sekali aktivitas beliau, tentunya banyak sekali beliau juga masuk ke beberapa menjadi narasumber di Barau TV. Dimulai dari nama lengkap beliau adalah Muhammad Hilmi Firdausi atau biasa kita kenal sebagai Ustadz Hilmi Firdausi atau Ustadz UHF. Beliau lahir di Bogor pada tanggal 28 Maret 1980. Alamat beliau bertempat di Sentul Bogor dengan status menikah dengan 3 orang anak. Pendidikan beliau ada di Al Hidayah, lalu ada di SMA N1 Bogor, FEB UI, lalu FIB UI. Dan aktivitas beliau cukup banyak, dari Ketua YPI Baitul Hikmah Depok, lalu pemilik Sekolah Islam Terpadu Darul Fikri, lalu Ketua PPA Yatim Du'afa Baitul Quran As-Sa'adah Sentul, founder kajian Hilmiah, lalu beliau juga dai, penulis, dan juga seorang pengusaha. Dan juga beliau seorang aktivis media sosial yang Anda cukup mengikuti aktivitas media sosial beliau di Instagram. Beliau juga masuk ke beberapa TV, yaitu ada di ILC, Apa Kabar Indonesia, e-talk show, Damai Indonesiaku, dan masih banyak lainnya. Untuk teman-teman atau jamaah yang mungkin ingin nge-follow IG beliau, Twitter beliau, itu ada di @hilmi28. Mungkin bisa langsung di-follow teman-teman semua untuk mengikuti aktivitas beliau. Dan juga ada FB beliau, Facebook beliau, ada Hilmi Firdausi. Itu adalah CV dari Ustadz Hilmi Firdausi. Mungkin Ustadz bisa langsung dimulai saja untuk pemberian materinya, Ustaz. Siap, Ustaz. Siap. Saya izin live Instagram ya, Mas ya. Baik, untuk Ustaz Hilmi Firdausi. Oh iya, boleh, monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mas Bayu yang saya hormati, betul ya Mas Bayu ya namanya. Teman-teman semua, seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional, betul ya, UPN ya, veteran ya, UPN veteran ya. Betul Ustaz. Yang insya Allah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf baru selesai bersih-bersih ya. Tadi saya kira jadwalnya itu 4:30, ternyata jam 4. Ya, alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan teman-teman di UPN. Kalau nggak salah saya pernah ke UPN ya, tapi dulu ya waktu zaman sebelum pandemi, betul nggak sih? Betul ya, kalau nggak salah betul ya. Betul ya. Sekarang kita ketemu lagi tapi dalam suasana yang berbeda. Sudah hampir 8 bulan kita mengalami masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi yang membuat kita banyak ya kadang-kadang lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang kita merasa kapan sih selesainya wabah ini, pandemi ini. Ya, padahal kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kan lamaan hidup normalnya ya dibanding pandeminya. Betul nggak sih ya? Pandeminya nggak nyampe setahun, tapi normal kita mungkin sudah puluhan tahun ya. Ya sudah puluhan sepanjang kita hidup, kita mungkin baru pertama kali merasakan masa-masa seperti ini. Dan ini Masya Allah sebuah sebuah kenangan lah, nanti bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita bahwa kita pernah menjadi angkatan kalau anak saya punya anak itu disebut angkatan corona katanya.
Ya karena dia nggak ujian langsung lulus ya, angkatan corona ya. Kemarin pun saya baru memberikan testimoni sama adik-adik kelas saya di UI, ya. Mereka juga sama-sama angkatan corona ya, karena wisudanya pun wisuda di rumah dan sebagainya. Semua pun saya rasa berlangsung sama di seluruh dunia seperti ini, sudah menjadi sebuah kelaziman bahwa hari ini kita semua hidup dalam daring ya, dalam online ya. Semuanya online kita lakukan, namun insya Allah juga tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam rangka kita hari ini menjalankan salah satu kewajiban kita. Kata Rasulullah SAW, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin", bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi Masya Allah, antum semua hari ini sedang menjalankan salah satu kewajiban kita, kewajiban syar'i kita sebagai seorang muslim. Apa itu? Menuntut ilmu. Jangan dikira menuntut ilmu itu nggak wajib bagi seorang muslim. Dah, itu hukumnya wajib teman-teman semua. Ilmu apa saja di sini? Ya, ilmu apa saja. Terutama lebih ilmu agama. Ya. Jadi hukumnya itu fardunya fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu ain itu sifatnya wajib nafsi. Artinya individu. Kalau antum hari ini ikut ngaji, itu tidak mewakili orang lain, gitu ya. Kalau fardu kifayah kan antum, misalkan contohnya apa ya, ada yang meninggal ya, ada yang meninggal, antum sekomplek tuh wajib menyolatkan dia. Ya, kalau udah ada sebahagian orang menyolatkan si mayit tersebut, maka gugurlah kewajiban penduduk komplek yang lain, penghuni yang lain ya. Namun tidak untuk menuntut ilmu. Antum ngaji di sini nggak bisa mewakili kekasihnya, gitu ya, kalau masih punya gitu ya. Di sini jomblo semua kan ya. Ya. Antum di sini ngaji tidak mewakili orang tua, tidak mewakili adik, tidak mewakili kakak, tidak mewakili tetangga, tidak mewakili teman sekelas, enggak. Semuanya kita dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai individu seorang muslim dan muslimat. Dan Masya Allah, kata Rasulullah SAW, ini adalah taman-tamannya surga, teman-teman semua, bahwa kajian keilmuan itu taman-tamannya surga. Enggak bisa dianggap sepele, enggak bisa dianggap remeh. Ini adalah taman surga. Kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah. Ya. Majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah. Barang siapa orang berkumpul di rumahnya Allah. Ya. Anggap saja ini di masjid lah ya, karena kita kan kondisi darurat ya. Yatluna kitab Allah, dia membaca Al-Quran, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan saling mempelajari di antara mereka. Ya. Ngumpul di sebuah majlis, ya. Dia baca Quran, saling belajar Quran, apa yang akan didapatkan? Ya. Ya. Jadi majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Pertama yang didapatkan bagi para penuntut ilmu, bagi antum semua, bagi kita semua hari ini adalah illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak akan didapatkan kecuali untuknya, untuk mereka itu siapa? Sakinah pertama. Dapat bahagia teman-teman semua. Jadi orang yang menuntut ilmu itu pertama pasti bahagia, teman-teman. Ya, jadi antum hari ini kalau galau, kalau bete apa, nggak usah cari pelarian ke diskotik, nggak usah cari pelarian ngedugem, nggak usah cari pelarian sampai mabok-mabok, nggak usah pelarian yang aneh-aneh, cukup hadiri kajian keilmuan. Karena kata Rasulullah, ini akan menjadikan kita bahagia, tenang. Sakinah itu kan tenang. Ya, illa nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua apa? Wa ghasiyatuhumur rahmah. Dan Allah menaburkan rahmatnya di sekeliling kita hari ini. Karena kita kelilingnya sekarang tidak berkumpul secara offline, jadi Allah sekarang sedang menaburkan ini rahmat di rumah-rumah kita, Masya Allah. Ya, di kamar-kamar kita yang antum sekarang sedang berada di dalamnya, Allah sedang taburkan rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Dan Allah ya menaungkan sayap-sayap para malaikatnya. Jadi para malaikatnya sekarang ya sedang menaungi sayap-sayapnya ke rumah-rumah kita, ke tempat-tempat kita sekarang sedang thalabul ilmi seperti ini. Ya, kalau di masjid dinaungi sayap malaikat di masjid itu. Kalau di sebuah ruangan dinaungi ruangan itu sebuah sayap-sayap malaikat. Untuk apa sayap malaikat itu? Untuk melindungi kita dari sesuatu yang buruk, teman-teman semua. Ya, kalau sudah ada sayap malaikat, insya Allah terlindungi itu, tercover tuh tempat kita sekarang berada hari ini. Ya. Dan yang paling penting apa yang terakhir ya, setelah dapat sakinah, dapat rahmah, dinaungi sayap malaikat, yang terakhir nih wazakarohumullahu fi man indah. Ini yang paling penting teman-teman semua. Dan Allah membangga-banggakan kita, orang-orang yang sedang menuntut ilmu di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Siapa mereka? Para malaikatnya. Jadi Allah sedang, kalau kata orang Betawi teman-teman semua, apa, ngalamin kita, muji-muji kita, nyebut-nyebut kita. Nih malaikatku nih, lihat nih.
nih hamba-hambaku nih ya, para mahasiswa-mahasiswi UPN nih sedang hadir di majelis ilmu. Aku ridho kepada mereka, aku taburi mereka rahmat, aku lindungi mereka dengan sayap-sayap para malaikatku, dan aku bangga-banggakan mereka di hadapan para malaikatku. Kita hari ini sedang disebut-sebut teman-teman. Yang nyebut bukan presiden bro. Ya. Kalau presiden antum ada presiden ya atau gubernur ya sedang sambutan, antum sedang hadir di situ, tiba-tiba nama antum disebut. Ya, yang saya hormati Mas Bayu, kata presiden misalkan gitu ya, di hadapan ribuan mahasiswa, antum tersanjung nggak kira-kira bro? Tersanjung. Disebut sama presiden, disebut sama gubernur. Nggak semua orang dipilih disebut sama beliau, begitu kan? Ini yang nyebut bukan presiden, ini yang nyebut bukan gubernur. Ini yang nyebut langsung yang punya presiden dan punya gubernur. Yang nyiptain alam semesta ini. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang disebut-sebut. Makanya antum Masya Allah, teman-teman semua jangan malas ngaji, jangan malas thalabul ilmi. Kenapa? Karena keutamaannya banyak. Dan hari ini, sesuai dengan tema yang disampaikan kepada saya, hilang arah ya. Hilang arah nih. Saya juga bingung ini. Kemarin kalau nggak dapat tornya saya bingung. Karena hilang arah ini saya beberapa kali kajian itu hilang arah, judulnya hilang arah, tapi konteksnya beda-beda. Yang ini katanya konteksnya tentang kepemudaan dan thalabul ilmi. Oke, ya. Sekarang kita akan bahas teman-teman semua, apa sih itu pemuda? Ya. Antum semua kan tahu anak-anak muda ya. Pemuda itu apa sih dalam pandangan Islam? Ya. Pemuda itu apa dalam pandangan Islam? Nanti antum buka di surah Kahfi yang semalam kita baca. Ya. Atau hari ini pun masih boleh dibaca sampai nanti maghrib ya. Sunnah. Ketika kita baca ini surah Al-Kahfi setiap minggu, maka kita akan diterangi cahaya sampai minggu lagi, sampai minggu depan. Ya, teman-teman semua baca Al-Kahfi di surah nomor 18 ayat 13 ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Siapa pemuda Islam itu? Mereka adalah orang-orang pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tambahkan huda, petunjuk buat mereka. Jadi dalam Islam itu definisi pemuda Islam itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, anak-anak muda yang beriman kepada Allah, dan seketika itu Allah tambahkan petunjuk buat mereka. Insya Allah semua di sini, antum-antum yang hadir hari ini adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena sesungguhnya orang yang hadir di majelis ilmu ini adalah orang-orang pilihan, teman-teman semua. Orang yang hadir di setiap momen-momen kebaikan adalah orang-orang pilihan. Karena anak muda itu, mohon maaf, kita pernah muda, saya pernah muda ya. Habitat anak muda itu kan ya secara apa namanya, kebanyakan ya, itu mereka lebih senang ke tempat yang mohon maaf ya hura-hura ya, tempat happy, tempat yang have fun dan sebagainya. Ketika hadir di majelis ilmu, ketika hadir di acara-acara sosial, ketika hadir di acara dakwah dan sebagainya, mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Ketika antum sudah memilih jalan ini, maka istiqomahlah teman-teman semua. Ini bukan jalan orang biasa. Antum bukan pemuda biasa, antum bukan remaja biasa, antum bukan orang biasa, antum orang-orang spesial di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah tidak menjadikan semua orang Allah berikan petunjuk, teman-teman semua. Hanya orang-orang spesial yang diberikan petunjuk, dan orang-orang yang Allah kehendaki. Karena hidayah itu sejatinya, teman-teman semua, hidayah itu sejatinya tidak bisa kita dapatkan dimanapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi. Hidayah itu tak bisa didapati oleh siapapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Even antum seorang anak kiai, walaupun antum seorang anak syekh, walaupun antum seorang ahli agama misalkan, tapi kalau Allah tidak berikan hidayah kepadanya, tak akan pernah bisa antum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah menangis terseduh-seduh. Beliau nangis sedih sekali. Kenapa? Ketika meninggal pamannya Abu Thalib. Bukan karena meninggal jasadnya, teman-teman semua. Kalau manusia meninggal itu biasa. Ya, Rasulullah bersedih, memang bersedih karena paman beliau adalah orang yang melindungi beliau selama dakwah di Mekah. Kalau nggak ada Abu Thalib, itu Rasulullah sudah disakiti berkali-kali oleh kafir Quraisy di Mekah pada waktu itu. Namun ketika meninggal, yang paling membuat sedih Rasulullah SAW adalah pamannya tak bisa bersyahadat. Pamannya tak menjadi seorang muslim. Ketika itu Rasulullah menyampaikan kepada pamannya, pamanku, ucapkanlah sebuah kalimat la ilaha illallah. Teman-teman semua. Rasul ngajak pamannya ngomong, bicara la ilaha illallah. Karena satu kalimat ini aku dapat jadikan hujah nanti di akhirat untuk membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata
Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib. Apa yang terjadi teman-teman semua? Abu Thalib meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka beliau meninggal dalam keadaan kafir. Rasul bersedih. Selevel Rasulullah SAW, Nabi paling terakhir, Rasul terakhir, orang yang paling Allah cintai, tak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya, walakin Allah yahdi may yasha, sesungguhnya Allah memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Ya. Jadi hidayah ini spesial. Ya, hidayah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu ciri-ciri Allah sayang sama kita, teman-teman semua. Ciri Allah sayang sama kita dua, wahai para pemuda, bro and sis. Kalau Allah sayang sama kita, dua cirinya. Silahkan nanti di cerna baik-baik ini, apakah kitanya disayang sama Allah apa enggak. Yang pertama, ketika Allah sayang sama kita, Allah akan memudahkan kita melakukan amal soleh. Allah akan memudahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Allah akan mudahkan kita melakukan ibadah kepadanya. Mau sholat gampang, mau tilawatil Quran gampang, mau ngaji kayak begini gampang, mau sedekah gampang, mau saum gampang, mau ibadah pun gampang. Itu cirinya Allah sayang sama kita. Ciri yang kedua, Allah sayang sama kita, wahai para pemuda di rumah, adalah Allah mempersulit kita melakukan kemaksiatan. Mau maksiat ini susah, mau pacaran susah, mau ngedugem tiba-tiba motornya misalkan bannya kempes dan sebagainya. Ya, Allah persulit kita melakukan maksiat, itu tandanya Allah sayang sama kita. Nah, silakan teman-teman semua introspeksi, apakah selama ini kita susah melakukan maksiat dan mudah melakukan kebaikan atau sebaliknya? Ya, ketika Anda berada di posisi sebaliknya, maka belum terlambat teman-teman semua. Yuk, permudah dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan usahakan kita menolak kemaksiatan dengan sekuat tenaga kita. Baik teman-teman semua di rumah, pemuda itu kan punya beberapa ciri ya teman-teman semua. Yang pertama, pemuda itu inovatif. Ya, inovatif, orisinil, genuine, ya, bukan plagiat, bukan orang-orang yang suka jiplak. Ya, pemuda itu masya Allah. Kenapa pemuda itu benar-benar dijadikan tulang punggung dalam setiap sebuah kebangkitan, pasti di dalamnya ada anak-anak muda, teman-teman semua. Karena anak muda itu orisinil, inovatif, genuine, punya idealisme yang tinggi, ya, nggak mudah menyerah, punya giroh semangat yang luar biasa, ya. Itu anak-anak muda. Ya, sampai kata Bung Karno gitu kan, ya, beri aku 10 pemuda maka akan mengguncang dunia, begitu kata beliau. 10 pemuda. Ya, artinya apa? Bahwa pemuda-pemuda itu memang adalah tulang punggung ya, dalam setiap proses kebangkitan. Ketika itu Rasulullah SAW, kenapa banyak beliau memilih anak-anak muda untuk menjadi orang-orang yang pertama beliau dakwahi? Ya, karena beliau tahu anak muda itu punya semangat yang luar biasa dalam melaksanakan sebuah perubahan. Ya, beliau mengkader banyak anak-anak muda. Ya, kita hari ini tidak membahas tentang itu, tapi banyak sekali antum silakan buka sirah nabawiyah, cek para sahabat Nabi usianya sangat-sangat muda. Ada panglima perang yang diangkat di usia 18 tahun. Bahkan di pasukannya itu ada seorang Khalifah Abu Bakar, ada seorang Umar, ada seorang Utsman, ada seorang Ali, tapi yang dipimpin oleh panglima umur 18 tahun, teman-teman semua. Ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh. Yang paling terakhir ke sini ya, di tahun 1453 ada seorang pemuda yang amat sangat luar biasa. Siapa namanya? Antum semua pasti kenal, ya, Muhammad. Dijuluki sebagai Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Siapa beliau? Beliau adalah penakluk Konstantinopel. Beliau adalah pewujud hadis Nabi yang telah bertahan selama 800 tahun, Masya Allah. Teman-teman semua, beliau adalah pewujud hadis Nabi yang telah bertahan selama 800 tahun. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la fatahna la Konstantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu zalikal jais. Akan dibebaskan Konstantinopel, ya, wala ni'mal amiru amiruha, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkannya, teman-teman semua. Itu diwujudkan oleh seorang pemuda berumur 21 tahun. Ya, seumur antum mungkin hari ini ya. Seumur antum semua di sini, Masya Allah, tabarakallah. Ya, ketika itu Al-Fatih melakukan sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Beliau membawa pasukan berjumlah 4 juta orang
mengepung Konstantinopel dalam waktu 50 hari, pengepungan 50 hari. Beliau menyeberangkan kapal-kapal tidak melewati laut tapi melewati gunung, melewati bukit-bukit untuk menghindari jebakan atau ranjau-ranjau dari bentengnya Konstantinopel. Strategi yang amat sangat luar biasa. Ya, seorang pemuda bernama Muhammad Al-Fatih. Teman-teman semua, bicara tentang pemuda Islam, kita nggak akan pernah kehilangan atau kehabisan stok untuk menjadi uswah, menjadi contoh. Kenapa sih pemuda begitu digaungkan, ditonjolkan dalam Islam ini? Karena pemuda itu sesuai dengan janji Rasulullah SAW adalah orang yang dimasukkan ke surga di urutan nomor 2, teman-teman semua. Di urutan kedua, teman-teman semua. Masya Allah ya. Ketika Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahihnya riwayat dari Abu Hurairah, ya, kata Rasulullah SAW, sab'atun yuzilluhumullah fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 manusia pilihan yang Allah akan selamatkan di hari tak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada 7 manusia yang akan auto surga, teman-teman semua. Auto surga. Ya, auto save gitu ya kalau kata anak zaman, auto save. Siapa mereka? Yang pertama Al-Imamul Adil, yang nomor 2 kita bahas sekarang, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu anak-anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda yang takwa, teman-teman semua, Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak muda yang takwa yang dijamin ke surga nomor 2 setelah pemimpin yang adil. Ya, anak muda bukan orang tua. Kenapa? Kalau orang tua beribadah kepada Allah, orang tua takwa, orang tua beriman kepada Allah, itu sebuah kondisi yang wajar, sebuah kondisi yang biasa-biasa saja. Sebuah kondisi yang memang sudah seharusnya orang tua dekat dengan Allah, itu memang sudah kelaziman ya. Tapi ketika ada anak muda yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang sangat spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa sih sekarang banyak sekali pemuda yang kehilangan orientasi kehidupannya? Ya, pemuda yang kalau bahasa kita ini labil gitu ya. Kalau kata bahasa zaman saya dulu sih namanya ababil, ya, ABG labil gitu ya. Anak-anak muda labil. Kenapa itu ababil? Kenapa manusia sekarang banyak kehilangan arah, banyak disorientasi gitu ya. Sedang mencari jati diri dan dia kehilangan pedoman hidupnya. Kenapa seperti itu? Teman-teman semua, hari ini ketika kita mendapati, mohon maaf ya, banyak sekali cobaan-cobaan, banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali kalau bahasa agamanya itu ghazul fikri, teman-teman semua. Perang yang mengganggu, perang yang merusak pemikiran kita sebagai umat Islam. Ini anak-anak muda kita makin bingung mencari pedoman hidupnya. Ya. Anak-anak muda kita makin bingung mencari pedoman hidupnya. Anak-anak muda kita makin bingung mencari sosok yang harus dia contoh, menjadi bingung mencari guru yang harus dia tiru, bingung mencari apa yang harus dia dapatkan di dunia ini sekarang, di masa-masa milenial seperti ini. Ya, teman-teman semua, ini PR berat bagi kita semua. Hari ini mohon maaf, ketika anak-anak muda sedang hilang arah itu, ya, Islam hadir ke tengah-tengah kita membawa solusi, teman-teman semua. Ya, ketika antum hari ini mohon maaf mendapati begitu banyak godaan-godaan di luar, ya. Terutama hari ini kan kita sedang sibuk rebahan ya, teman-teman ya. Kita sedang sibuk rebahan, kita sedang sibuk menghabiskan waktu di rumah ya. Mungkin para mahasiswa hari ini masih daring nggak, Mas Bayu? Masih daring ya? Masih pembelajaran jarak jauh semuanya. Masih. Betul ya? Ya, saya betul. Saya punya sekolah juga, teman-teman di sekolah saya pun juga belajarnya daring, anak-anak pondok pun belajarnya daring semuanya. Ya, kita sibuk menghabiskan waktu kita di rumah, kita sibuk menghabiskan bagaimana caranya
hari itu selesai dengan tidak bete, nggak boring gitu. Karena hampir tiap hari kita di rumah gitu ya. Untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman belajar. Gimana caranya supaya kita ini nggak banyak menghabiskan waktu yang sia-sia setelah kita selesai belajar ya. Karena saya yakin ya, belajar daring itu setelah kemarin saya evaluasi bersama para rekan-rekan pendidik ya, teman-teman semua. Ya, sudah mulai hari ini terbiasa kita belajar online, ya belajar online, ngaji online, semua kita sudah mulai terbiasa. Tapi ada sisi buruknya. Kenapa? Kita lebih banyak menghabiskan waktu depan gadget, ya. Dan mohon maaf ya, ketika kita banyak menghabiskan waktu depan gadget, ternyata lebih banyak kita ini mengambil yang sia-sianya di luar yang belajarnya ya. Jadi belajarnya mungkin sekian persen, sisanya itu Anda mohon maaf banyak melakukan aktivitas yang lagun. Lagun itu bahasa Quran, artinya apa? Sia-sia teman-teman semua. Ya, silakan antum semua bermuhasabah, introspeksi diri, apakah Anda termasuk orang-orang yang lagun, termasuk orang-orang yang sia-sia. Ya, mohon maaf ketika habis kuliah ya saya yakin Anda adalah sedikit-sedikitnya buka sosial media atau sebagian mungkin ada yang main mobile game ya, ada yang main PUBG ya, main Free Fire, main Mobile Legend dan sebagainya lah, game-game online begitu. Nah, hari ini karena tema kita orang-orang yang kehilangan arah begitu ya. Kenapa mereka anak-anak muda ini banyak sekali menghabiskan waktunya untuk hal yang mohon maaf yang lagun, yang sia-sia. Karena mereka belum memiliki tujuan dalam hidupnya. Ya, mereka bingung ini bagaimana saya untuk mencari sebuah happiness, sebuah kebahagiaan itu gimana caranya. Akhirnya pelariannya ya karena sekarang kita nggak bisa pergi jauh, nggak bisa kemana-mana, maka mereka banyak melakukan aktivitas yang kurang berguna di sosial media. Nah, padahal Islam ini paling benci sama orang-orang yang menghabiskan waktunya secara sia-sia. Di surah Al-Mu'minun ya, antum bisa dibuka di surah nomor 23, kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhi hal yang sia-sia, teman-teman semua. Menjauhi hal yang sia-sia. Nah, silakan antum semua cek, muhasabah apakah waktu yang Allah berikan kepada kita 1x24 jam ini sudah dihabiskan untuk hal yang berguna, apa yang sia-sia. Ya, banyakkan kita memanfaatkan gadget kita ini untuk kebaikan apa untuk hal yang sia-sia. Saya bukan orang yang melarang bermain game, tidak. Silahkan saja bermain game. Ya. Silahkan saya main sosial media. Silahkan semua lakukan apapun di gadget Anda, asal itu nggak melanggar syariah. Namun ketika Anda berlebihan dalam memain uang, ya, Anda lebih banyak membuka waktu, membuka gadget Anda dibanding membuka buku pelajaran atau membuka Al-Quran dan sebagainya. Nah, ini ada yang salah dengan kita. Nah, kita ini kehilangan arah gimana caranya untuk mencari sebuah kebahagiaan. Akhirnya kita melarikan diri dengan cara menghabiskan waktunya di sosial media. Ya, teman-teman semua, hari ini ketika kita mohon maaf diserang dengan sangat gencar melalui sosial media, melalui aplikasi-aplikasi yang mohon maaf ya, yang menurut saya ini amat sangat berbahaya bagi para pemuda Islam. Zaman dulu kami, ketika itu godaannya itu nggak seberapa besar teman-teman semua. Ketika itu godaan kami itu ya paling televisi, ya atau mungkin VCD, DVD ya, atau mungkin ya kayak begitulah. Tapi hari ini antum godaannya langsung di tangan antum semua. Godaan antum ada di kantong masing-masing teman-teman semua. Dan itu berbahaya banget. Kenapa? Karena saya lihat hari ini ada kecenderungan para konten kreator ya, para selebgram ya, orang-orang yang punya pengikut banyak di sosial media itu kebanyakan konten-kontennya itu kurang bermanfaat teman-teman semua. Antum silakan cek deh. Para konten kreator yang subscribernya itu berjuta-juta ya Mas Bayu ya. Para konten kreator yang punya banyak begitu pengikut yang setiap tayangannya itu selalu viral ya, selalu menjadi hits di dunia maya ya. Ini ternyata saya lihat konten-kontennya itu kurang berfaedah, lebih banyak menonjolkan sisi hedonisme ya. Sisi ya, orang pamer kekayaan, pamer mobil, pamer rumah ya.
atau sesuatu yang sifatnya itu unfaedah lah, nggak berfaedah. Dan celakanya itu disukai oleh anak-anak muda kita, sesuatu yang gampang dicerna, ya, sesuatu yang nggak mau diajak mikir gitu loh, ya, nontonnya lucu-lucuan. Karena itu kita nggak aneh kalau melihat, mohon maaf ya, orang-orang yang ya kalau kata pepatah di barat ya, don't make stupid people famous gitu ya. Jangan buat orang bodoh itu terkenal. Hari ini mohon maaf kita nggak bilang mereka bodoh ya, tapi ya yang mereka lakukan itu sebuah kebodohan di sosial media. Yang mereka lakukan itu sebuah kebodohan di sosial media. Ya silakan, saya nggak mau komentari person to person ya. Tapi antum melihat sesuatu yang kayaknya absurd, sesuatu yang kayak itu apa sih ini, lebay, alay, itu kok viral gitu loh. Bahkan sekarang ada kecenderungan, mohon maaf, silakan antum disaksikan lah ya. Kecenderungan orang-orang berkata-kata kasar, memaki-maki dengan bahasa-bahasa, bahasa binatang, bahasa yang jorok-jorok ya, dan sebagainya. Itu kecenderungannya kok laku, kecenderungannya itu viral, ya, dan disukai sama anak-anak muda kita. Saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan tuh ngenes banget gitu loh. Kenapa? Ketika hari ini anak-anak muda kita, ya, para pelajar kita disuguhi sama konten kreator yang mohon maaf ya sedikit idenya, ya sedikit idenya, sehingga mereka nggak mau nggak mau mikir untuk membuat sebuah konten yang berfaedah. Ya antum tahu lah, ini saya sebut satu aja lah ya, mohon maaf lah ya, kasus Odading Mang Oleh gitu ya. Saya bukan Odading ya teman-teman ya, bukan Odading ya, tapi antum tahu efeknya di situ. Ya, kata-kata kotor, ya, bahasa-bahasa kotor. Bahasa-bahasa kotor yang dianggap sekarang menjadi sebuah kelaziman, teman-teman semua. Sebuah kelaziman, sebuah kebiasaan gitu loh. Katanya kalau nggak ngomong gitu belum akrab, bro. Ya, kalau belum ngomong bahasa binatang gitu, manggil masih marah gitu, dibilang gitu marah, itu bukan CS namanya. Belum sohib dan sebagainya. Kan lucu, masa manggil orang dengan gelaran binatang, memaki dengan binatang, dengan kata-kata umpatan caci maki yang nggak pantas saya sebutkan di sini, itu menjadi sebuah bentuk keakraban dalam sosial media interaction gitu. Lu kan nggak lucu gitu loh. Dan buruknya itu kebawa juga ke dunia nyata gitu ya. Nggak cuma di dunia maya, akhirnya kan kepake. Kemarin saya lewat pergi sebuah tempat, itu ada anak kecil ya, memang di kawasan Jawa Barat gitu ya, itu ngomong kayak begitu. Saya nggak tega ngomongnya, anak kecil ngomong begitu sama temennya, bukan dalam rangka marah, tapi dalam rangka memang itu menjadi sebuah kosakata baru gitu. Ya, enaknya mah saya omongin, cuman saya nggak tega ngomongin. Jadi sama temennya lagi bercanda, dia kesel sama teman, keselnya kesel biasa begitu. Terus dia gini ngomong gitu lah gitu, nggak enak saya ngomongnya gitu ya. Ini kan ya Allah miris, sudah sedemikianlah pengaruh sosial media kepada anak-anak. Jadi ini benar-benar berpengaruh teman-teman semua. Ya, kalau mahasiswa saya yakin sudah mampu lah untuk membuat filter ya. Kalau anak-anak kecil, anak-anak kelas 3, 4, 5 SD gitu ya. Atau bahkan mungkin sekarang kan orang sudah bisa buka internet sejak TK, teman-teman semua. Tiap hari disuguhi kayak begitu. Kadang-kadang kan iklan-iklannya atau sebagiannya yang kurang mendidik. Ini semua PR besar buat kita teman-teman semua. Ya karena itu tugas ya antum semua, tugas saya juga sebagai dai gitu ya, membuat konten-konten yang berfaedah. Memang konten agama itu jarang laku teman-teman semua. Konten agama, konten yang kebaikan itu jarang laku, kecuali memang spesial banget ya. Konten ceramah aja kalau ceramah 1-2 jam tuh nggak ada yang nonton banyak, kecuali memang ustadznya ustadz kaliber nasional, ustadz kondang ya, atau memang materinya bagus sekali. Makanya kebanyakan konten kreator tuh membuat ceramah tuh hanya 10 menit, 15 menit ya. Bahkan kalau saya di Instagramnya sih cuma 5 menit, 7 menit dipotong ya. Kenapa? Karena kalau kelamaan nonton ceramah orang juga bosan. Selevel apapun itu kita nonton ceramah dia 2 jam tuh bosan. Itu manusiawi. Kenapa? Karena setan mah nggak mau ketika kita menjadi orang baik teman-teman semua. Antum kalau nonton bioskop 2 jam, 2 jam setengah nggak terasa gitu ya. Antum dengerin ceramah 2 jam nggak ngantuk, itu top. TOP BGT top banget nah teman-teman semua. Ini antum sekarang nih dengerin saya ceramah nih 50 menit gitu ya. Saya nggak tahu nih antum di rumah tidur apa enggak nih. Ya, karena pakai kamera saya lihat kosong semua, nggak ada orangnya nih. Yang ada cuma Mas Bayu doang di sini. Yang lain nggak tahu di mana. Apa sambil tidur, apa sambil gimana? Ya nggak apa-apa sih kan, nggak ketahuan Mas saya gitu ya. Inilah salah satu sisi negatifnya kalau kita ngaji online tuh saya nggak bisa ngelihat antum semua.
Ya, kalau saya ngaji offline kan saya antum tiduran kan saya lempar pakai mic nanti gitu kan ya. Kalau antum ngapa-ngapain kan gampang saya tegur ya. Kalau sekarang antum semua pada ngapa-ngapain di luar di rumah ya silakan terserah. Ya. Memang mendengarkan nasihat kebaikan itu berat. Kenapa? Karena setan itu nutupin kuping kita ya. Nutupin kuping kita. Mohon maaf, ada yang mengencingi kuping kita supaya apa? Supaya kita nggak denger tuh. Pada bergelantungan tuh di kelopak mata kita supaya apa? Supaya kita ngantuk, teman-teman semua. Dengerin ngaji itu ngantuk. Ya, kalau yang ceramah sih masih mending lah ya. Coba antum begini. Tadi sholat Jumat ya tadi ya. Sholat Jumat ya. Kalau cowok-cowok Jumatan ngantuk nggak kira-kira? Jangan dijawab pasti ngantuk, betul ya. Mas Bayu betul ya. Kalau Jumatan itu pasti ngantuk. Saya juga ngantuk. Kenapa ngantuk? Bukan karena kita kurang tidur teman-teman semua. Bukan karena sebelumnya kita nggak ngantuk. Di rumah kita nggak ngantuk. Masuk ke masjid dengerin khutbah Jumat dijamin hampir semua laki-laki di situ kecuali khotibnya nggak ngantuk. Betul nggak? Ya betul aja lah ya. Kita semua ini sama. Rata-rata semua seperti itu. Kita berusaha tegar ya untuk tidak tidur. Ya pura-pura nunduk, tahu-tahu kan tidur. Makanya hati-hati ya teman-teman semua, jangan nyender ya. Kalau nyender antum tidur batal. Kalau nggak nyender masih cuman kepalanya goyang-goyang, it's okay lah. Tapi itu memang suatu kesalahan, nggak boleh karena khutbah itu bagian dari rukun sholat Jumat teman-teman semua. Karena itu kalau suruh milih, saya selalu memilih menjadi khotib teman-teman semua. Saya pribadi selalu memilih menjadi khotib dibanding menjadi jamaah. Kan sunnahnya kalau khutbah Jumat itu khotibnya harus berapi-api, ya harus agak keras supaya apa? Supaya jamaahnya itu nggak tidur. Ya kalau khutbahnya itu kayak mendongeng gitu ya, itu mah pengantar tidur banget gitu ya. Jadi kalau khutbah Jumat itu harus sunnahnya memang kenceng suara kita supaya mereka jamaahnya nggak tidur. Seperti itu kira-kira. Cabai itu bukan cabai kamu yang di itu. Ya, nanti ada tolong di unmute ya, tolong di mute. Ya mohon maaf operator, mohon di mute. Oke, masih ada sedikit. Tolong dimatikan Mas Bayu. Oke. Baik, ya. Tolong teman-teman di rumah saya ingatkan tolong dimatikan mic-nya karena saya sangat kedengaran banget ya. Baik, teman-teman semua, saya kembali ke tema kita. Lalu apa sih yang melandasi kita ini harus menjadi orang-orang yang cinta akan ilmu, teman-teman semua. Ya, cinta akan ilmu, terutama ilmu agama. Ya. Jadi hari ini kan kita ini lebih suka nonton, ya lebih suka nonton serial drakor di Netflix gitu ya. Lebih suka nonton serial kayak begitu. Ya makanya apa nih kira-kira yang bisa menjadikan kita motivasi untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Saya sudah sampaikan di awal, menuntut ilmu itu berat. Menuntut ilmu itu bukan hal yang ringan. Ya, karena itu saya akan berikan beberapa motivasi buat antum semua supaya antum kira-kira nanti ke depannya kalau ngaji itu ada semangat lah ya. Jangan malas lagi, jangan ngantuk lagi, jangan bete lagi. Yang pertama teman-teman semua, tadi saya bilang di awal sudah ya, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kalau wajib dikerjakan pahala, nggak dikerjakan dosa. Maka antum yang nggak menuntut ilmu itu dosa teman-teman semua. Teman-teman semua ya, kan tolabul ilmi faridotun, fardu hukumnya. Yang fardu itu kan jelas dikerjakan pahala, nggak dikerjakan dosa. Ya. Yang kedua teman-teman semua, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang punya ilmu itu derajatnya beda sama yang nggak punya ilmu. Orang-orang yang rajin ngaji sama yang nggak ngaji itu beda derajatnya. Bukan saya yang ngomong loh, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngomong. Ketika antum mohon maaf ya, kemarin melihat bagaimana penyambutan seorang Habibana Rizik Syihab ya, Habib Rizik Syihab ya. Karena apa beliau diangkat derajatnya seperti itu? Ya, disambut dengan jutaan orang, bahkan itu dalam sepanjang sejarah katanya baru ada kedatangan seorang tokoh disambut sama 3 juta orang. Kata Google 3 juta itu yang hadir. Karena ilmu teman-teman semua. Karena ilmu yang disampaikan. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya, Allah tuh akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian.
Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, beberapa derajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi antum kalau mau diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rajin-rajinlah menuntut ilmu. Karena sejatinya orang-orang yang punya ilmu itu derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi pun di mata manusia, teman-teman semua. Ya. Jadi jangan aneh ya kalau ada, mohon maaf ya, kalau misalkan ada ustadz, ya ada ulama, ada syekh, ada kiai yang dielukan jamaahnya, yang diminta berkahnya, yang diminta doa-doanya. Kenapa? Karena memang Allah angkat statusnya. Bukan sang kiai itu yang ingin dielulukan, bukan Habib itu yang ingin dielulukan, ya. Tapi memang kita yang membutuhkan barokah orang-orang yang punya ilmu, para alim ulama. Ya. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Motivasi kedua, menuntut ilmu ada meninggikan derajat kita, teman-teman semua. Yang ketiga, motivasi nomor 3 menuntut ilmu adalah ternyata menuntut ilmu itu jihad, bro. Nah, ini nggak main-main nih. Menuntut ilmu itu statusnya jihad. Kita kalau ngomong jihad kayaknya serem ya, Mas Bayu ya. Kalau ngomong jihad itu statusnya itu, ya Allah, masa jihad sih Pak Ustadz? Nggak ada yang lebih soft, apa yang lebih kalem gitu. Kan jihad identik dengan perang gitu ya. Jihad identik dengan bedil-bedilan gitu ya. Kalau zaman dulu pedang-pedangan ya. Jihad identik dengan bom. Jihad identik dengan sesuatu yang bersifat kekerasan. Enggak juga, kata siapa. Jihad itu kan artinya sungguh-sungguh. Jahadu yujahidu, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh melakukan segala macam aktivitas kebaikan. Itu namanya jihad, bro. Jihad itu artinya sungguh-sungguh melakukan segala macam aktivitas kebaikan. Antum semua kuliah sungguh-sungguh, itu jihad. Antum semua hari ini, sore ini ngaji benar-benar, ya niat ngaji sampai memperhatikan, bahkan sampai mencatat, itu juga jihad. Kata Rasulullah ini, sahih hadisnya. Man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang lagi, teman-teman semua. Antum semua hari ini dari mulai tadi awal kita ngaji sampai selesai itu sedang jihad fi sabilillah. Karena jihad itu ada 5 macam, teman-teman semua. Ada jihadul mal, jihad dengan harta, ya. Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu kita. Ada jihad ta'limi nih sekarang nih. Jihad ta'limi, jihad menuntut ilmu. Ada jihad tablighi, jihad menyampaikan, jihad berdakwah. Kayak saya begini, insya Allah sedang berjihad ini. Yang kelima baru kalau memang dibutuhkan itu apa? Jihadul qital, jihad peperangan. Kalau dibutuhkan. Sekarang kan Indonesia dalam masa damai ya, dalam masa tidak ada peperangan, itu belum dibutuhkan. Ada dengan harta, jihad dengan hawa nafsu, kita melawan hawa nafsu, jihad menuntut ilmu, jihad berdakwah, itu yang bisa kita lakukan hari ini, teman-teman semua. Jadi antum semua hari ini sedang berjihad fi sabilillah, masya Allah ya. Yang ketiga, teman-teman semua, apa sih motivasi kita supaya kita ini rajin thalabul ilmi? Bahwa kata Rasulullah SAW, tanda Allah mencintai seseorang itu adalah dia diberikan kefakihan dalam ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata Rasulullah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, maka dia diberikan pemahaman terhadap ilmu agama. Ya. Jadi nomor 5 ini motivasi menuntut ilmu, karena sesungguhnya ilmu, terutama ilmu agama ini adalah tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan diberikan sebuah pemahaman, faqih dalam agamanya. Nah, jadi kalau antum semua mulai senang ngaji nih, senang ngaji, senang thalabul ilmi, baca-baca sirah nabawiyah, baca-baca kitab hadis, baca-baca macam-macam lah. Itu tandanya Allah mulai senang tuh sama kita. Mulai sayang sama kita, ya. Tapi kalau kita ini males ngaji, males baca buku agama, ya, senangnya ya main HP lagi, sungguh mungkin kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang disayang Allah itu diberikan pemahaman terhadap agamanya. Ya, seperti itu kira-kira.
Yang selanjutnya teman-teman semua, yang paling penting adalah ketika kita menuntut ilmu, maka teman-teman semua, kita sedang diringankan langkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meringankan langkahnya menuju sebuah majelis ilmu, maka Allah ringankan langkahnya menuju surga, teman-teman semua. Ya. Allah ringankan langkahnya menuju surga. Jadi hari ini kita sedang meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak main-main, teman-teman semua. Ini nggak main-main, teman-teman semua, ya. Kenapa? Karena ketika kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita sedang ngejar surganya Allah ini. Ya. Udah jihad, udah ngejar surga, sudah Masya Allah ya teman-teman semua, ya. Allah ringankan kita menuju surga hari ini. Jadi ketika antum semua hari ini berniat untuk thalabul ilmi, maka Allah sedang meringankan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan menuntut ilmu, teman-teman semua, yang bisa kita jadikan sebagai motivasi kita untuk apa? Untuk senantiasa senang ngaji. Ya, untuk senantiasa senang ngaji. Nah, teman-teman semua, lalu supaya manusia, supaya anak-anak muda, supaya para pemuda ini nggak makin disoriented gitu ya, nggak mungkin disorientasi, nggak makin kehilangan arah, nggak makin jauh dari agamanya. Apa sih yang harus dilakukan? Ya, terutama dalam hal membagi waktu, teman-teman semua. Dalam hal membagi waktu, dalam hal dalam hal kita memaksimalkan kehidupan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Ya. Ingat yang 5 sebelum datang yang 5, teman-teman semua. Yang pertama, hayataka qabla mautika. Ingat hidup sebelum datang mati kita. Yang kedua apa? Wasihataka qabla saqamika. Ingatlah masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Yang ketiga, wa firaghaka qabla sughlika. Ingatlah masa-masa luang kita sebelum datang masa sibuk kita. Yang keempat, wasyababaka qabla haramika. Ingatlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kelima, wa ghinaka qabla faqrika. Ingat masa-masa engkau sedang kaya sebelum datang masa-masa miskin. Untuk memaksimalkan 5 hal ini, hidup, ya, kesehatan, waktu luang, masa muda, kekayaan, maka kita dituntut Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mengoptimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ya, ini semua kembali kepada time management, teman-teman semua. Time management. Allah Subhanahu wa taala bahkan saking memprioritaskan sesuatu yang namanya waktu, Allah sampai bersumpah atas nama waktu, teman-teman semua. Saya kira suka baca tuh kalau zaman dulu SD, ya, kalau kita mau pulang sekolah suka baca surah Al-Asr, ya, wal asri. Wal asri, demi masa, teman-teman semua. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua manusia itu berada dalam kerugian karena tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Assalamualaikum Ustaz. Iya, mau diingatkan untuk waktunya, mungkin tinggal 1 menit lagi. Baik ya. Ya. Jadi sungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr, dan saling menyampaikan dalam kebenaran dan saling menyampaikan dalam kesabaran. Jadi kalau antum sekarang hari ini sudah tahu apa yang harus antum lakukan kepada waktu antum, ya, maka maksimalkanlah waktu itu untuk kebaikan-kebaikan, ya, untuk beramal soleh, untuk saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa
istiqomah dalam kebaikan, mampu memanfaatkan waktu kita dengan baik sehingga kita tidak digolongkan sebagai orang-orang yang merugi dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dipersilahkan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk materi yang disampaikan tadi. Masya Allah keren sekali dan membuka pandangan kita soal tema kita pada hari ini yaitu hilang arah. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab yang insya Allah Ana pandu dan sesuai dengan peraturan sebutkan nama dan pertanyaannya. Nanti jika sudah langsung masuk di kolom chat langsung saja untuk menyebutkan nama dan pertanyaannya atau ingin open mic juga monggo silakan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Dari materi tadi yang sudah disampaikan. Ya, silakan teman-teman. Iya, ada yang ingin bertanya Ustadz dari Dian Sari, mau diketik atau mau open mic? Dian? Boleh open mic aja. Oh iya, monggo silakan. Lagi error. Assalamualaikum Ustadz. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jadi kan tadi Ustadz menyinggung tentang jihad menuntut ilmu ya Ustadz. Ada tidak Ustadz pembeda antara menuntut ilmu dunia dengan ilmu akhirat, ataukah memang dari segi pahala ataupun dari segi jihad itu sama Ustadz? Terima kasih. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Jazakillah khair Mbak, ya Masya Allah ya. Apakah ada perbedaan antara kita menuntut ilmu agama dan menuntut ilmu selain itu ya, menuntut ilmu dunia? Apakah ada perbedaannya teman-teman semua? Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melulu ilmu agama. Ya, saya ulangi. Tidak harus ilmu agama, teman-teman semua. Tapi ilmu yang karenanya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang karenanya bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Ya, yang pasti ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena ada ilmu yang nggak manfaat, teman-teman semua. Ada ilmu yang nggak manfaat. Ilmu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sihir dan sebagainya itu kan nggak manfaat. Nah, ilmu yang maksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Walaupun itu secara kasat mata itu nggak ada hubungan dengan agama. Padahal ada, teman-teman semua. Antum semua belajar misalkan kedokteran ya. Ada FK ya di UPN ya. Misalkan antum belajar kedokteran. Apakah ini bukan ibadah, bukan jihad? Jihad, teman-teman semua. Ketika nanti antum jadi dokter, antum punya ilmu kedokteran, jadi dokter yang baik, yang sungguh-sungguh, yang ikhlas ya. Ketika nanti antum dibutuhkan, itu jihad antum semua. Ya. Jihad yang kami para ustadz nggak bisa. Jihad yang orang biasa nggak bisa. Itu Masya Allah, ilmu juga yang amat sangat bermanfaat. Dan insya Allah juga pahalanya jihad. Nggak kalah dengan orang yang belajar ilmu agama. Antum belajar ilmu ilmu wirausaha ya, ilmu bisnis begitu. Nanti antum jadi pengusaha besar, pengusaha sukses. Ketika antum jadi orang kaya raya, kekayaan antum digunakan untuk dakwah, kekayaan antum digunakan untuk jihad fi sabilillah, maka itu pun ilmu yang antum peroleh itu adalah juga bagian dari jihad fi sabilillah. Masya Allah. Segala macam ilmu yang bermanfaat. Makanya saya ada pondok ya, saya punya pondok. Saya sampaikan ke para santri saya. Nah, para santriku, Abi, saya manggil Abi kepada diri saya. Abi tidak mewajibkan semua kalian jadi ustaz. Abi tidak mewajibkan kalian semua menjadi kiai, orang yang berkecimpung di dunia dakwah agama gitu ya, para penceramah dan sebagainya. Silahkan jadi dokter, silahkan jadi pedagang, silahkan jadi politisi, silahkan jadi apapun itu. Tapi harus ada iman di dada dan bawa Quran kemana-mana. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi apapun ilmu yang Anda pelajari, asalkan itu bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk manusia yang lain, maka itu juga adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Silakan para mahasiswa sekarang, ya, tuntutlah ilmu
tapi ilmu yang bermanfaat dan berjanji nanti menggunakannya untuk kebaikan-kebaikan. Karena itu ada sebuah doa yang disunnahkan Rasulullah SAW. Teman-teman semua kalau mau ngaji baca doa ini ya teman-teman semua ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tak manfaat. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa a'udzubika min qalbin la yakhsha. Dan aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tak khusyuk ini. Teman-teman semua yang susah khusyuk salatnya ya, yang tidak fokus dan sebagainya, doa ini ya. Wa a'udzubika min nafsin la tasba. Dan aku berlindung dari jiwa yang nggak pernah puas ya. Jiwa serakah, nggak pernah puas, ambisius dan sebagainya ya. Pokoknya nggak pernah puas lah, terutama masalah-masalah dunia kita kan nggak puas nih, pengen lebih terusnya. Itu antum doanya Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tasba wa a'udzubika min da'watin la yustajabulah. Dan aku berlindung kepada Engkau dari doa-doa yang tidak diijabah ya. Jadi kita minta 4 doa nih. Ini sunnah Rasul nih, doanya sahih ya. Yang pertama minta doa dihindarkan dari ilmu yang tak manfaat ya, minta dihindarkan dari hati yang nggak khusyuk, minta dihindarkan dari nafsu yang berlebih-lebihan yang nggak pernah puas, dan minta dilindungi dari doa-doa yang tidak terkabulkan, yang tidak diijabah. Jadi intinya bahwa kita ini menuntut ilmu apa saja asal tidak melanggar syariat Allah dan Rasulnya, dan yang pasti harus bermanfaat ilmu itu tidak hanya untuk diri kita pribadi, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Jazakillah khair. Terima kasih. Ya, itu tadi jawabannya. Kemudian, syukran Ustaz untuk jawabannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir kali Ustaz, karena waktu sudah mau berakhir. Mungkin salah satu pertanyaan yang Ana tunjuk, yaitu dari Muhammad Ihsan, berhubungan dengan istiqomah menjalani menuntut ilmu agama. Mungkin Ana bacakan saja Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya Muhammad Ihsan izin bertanya, bagaimana cara kita agar istiqomah dalam menuntut ilmu agama Ustaz? Syukran Ustaz. Istiqomah ya. Istiqomah itu kan berat ya. Kalau ringan namanya istirahat gitu ya. Istiqomah berat karena hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya kipas angin gitu kata orang bercandanya ya. Istiqomah memang harus dimiliki oleh siapapun ya. Istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, istiqomah dalam hijrah ya. Tapi memang ini kita langsung head to head sama setan teman-teman semua. Kita langsung fight lawan iblis nih. Kenapa? Iblis tuh paling nggak suka orang istiqomah. Ya, kita lagi pengen jadi orang baik, lagi pengen banget hijrah. Iblis terus menggoda kita untuk malas ya, untuk kembali kepada dunia kita yang lama dan sebagainya. Gimana supaya istiqomah teman-teman semua? Yang pertama, ini sebenarnya panjang, ini kajian khusus satu sesi nih ya. Saya percepat aja ya. Yang pertama teman-teman semua lurusin niat. Lurusin niat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bermotivasi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang ujungnya adalah surga. Ya. Untuk Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk cari jodoh ya. Ya pengen hijrah nih kata Pak Ustadz, katanya kalau mau dapat yang baik cari tempat yang baik. Kalau mau dapat akhwat solehah, cari di masjid, di kajian-kajian dan sebagainya. Ya, lurusin niat. Ya. Luruskan niat semua yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, berbuat baik itu butuh teman-teman semua. Berbuat baik itu butuh pendamping, berbuat baik itu butuh orang lain yang mengingatkan kita. Antum hijrah nih, ya. Itu jangan sendirian, Bro. Kalau sendirian tuh godaannya gampang setannya. Setan tuh paling senang goda kita saat kita sendirian. Ya, ketika kita berjamaah itu setan akan jauh lebih susah menggoda kita. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman itu bisa jadi reminder kita. Tatkala kita sedang down, tatkala kita sedang futur, tatkala kita sedang bad mood, iman lagi di bawah, itu ada yang ingetin kita, bro, kenapa ente nggak ke masjid lagi sekarang ya? Bro, kenapa ente nggak ngaji lagi sekarang ya? Bro, kenapa ente kok jadi malas-malasan gini ibadah dan sebagainya. Itu ada yang ingetin. Antum mau gabung komunitas misalkan apa ya, one day one juice gitu ya,
komunitas One Day One Ayah atau komunitas tahajud call dan sebagainya. Ikut komunitas kebaikan. Butuh teman baik agar menjadi reminder, ya. Karena teman yang baik sesungguhnya itu bisa membawa harum sama kita. Kata Rasulullah, perumpamaan kita bergaul sama orang baik dan orang yang jahat itu seperti kita duduk dengan penjual minyak wangi ataupun duduk dengan seorang pandai besi, ya. Kalau antum duduk dengan penjual minyak wangi, antum bisa beli minyak wangi darinya, atau bisa dapat hadiah minyak wangi, ya, atau minimal kecipratan wangi, minyak wanginya, wangi parfumnya, ya. Tapi kalau kita duduknya sama tukang pandai besi atau tukang las gitu, ya, antum bisa kebakar tuh badannya, kebakar bajunya, atau minimal kebagian percik apinya atau bau sangitnya. Itu pun kita, kalau kita bergaul sama orang baik, ya, insya Allah kita akan kebagian itu aroma baiknya. Walaupun kita belum menjadi orang baik, walaupun kita belum menjadi orang soleh, tapi kalau kita bergaul sama orang soleh, niscaya orang juga akan menyebut kita, masya Allah ya, soleh sekarang gitu, walaupun kita cuma temenan sama mereka. Ya. Kalau kita belum menjadi orang soleh, minimal kita mencintai orang soleh, ya, dan berkumpul bersama orang-orang yang soleh, supaya kebahagiaan kita aroma solehnya gitu, bau-bau solehnya seperti itu. Makanya berteman dengan orang-orang yang baik. Teman orang yang baik itu bisa menjadi syafaat buat kita. Teman-teman yang baik, yang soleh bisa menjadi syafaat buat kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih untuk Muhammad Ihsan yang sudah bertanya. Tapi karena sesi tanya jawab sudah habis, maka terpaksa sesi tanya jawab ditutup, Ustadz. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin masih penasaran, boleh langsung follow media sosial Ustadz. Mungkin bisa langsung japri mungkin Ustadz, atau mungkin bisa ngelihat konten-konten yang dibuat sama Ustadz, karena ada kajian-kajian yang banyak di media sosial Ustadz. Baik, yang selanjutnya mungkin ada sesi foto bersama Ustadz untuk dokumentasi kita. Ya, mungkin dari panitia sudah disiapkan untuk dokumentasinya. Untuk teman-teman bisa on cam sebentar. Kita akan ada sesi dokumentasi dengan Ustadz Hilmi Firdausi. Ada panitia yang menghitung mundur atau gimana? Oke. Panitia gimana? Mungkin anak kali ya, yang hitung mundur kali ya. Baik. Ya, siap. Ya. Oke. Baik, anak aja yang hitung mundur. 1, 2, 3. Baik, satu lagi, Ustadz. Ya, 1, 2, 3. Ya, baik. Ya, sudah Ustadz untuk dokumentasinya. Teman-teman semua, saya pamit. Mohon maaf atas kekurangannya. Nanti kalau ada kurang yang jelas atau misalkan ada yang ditanyakan, silakan ikut ke sosial media saya. Semoga kita semua bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, terutama di kesempatan yang tidak online ya. Semoga saya bisa mampir lagi di UPN ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Baik teman-teman semua, tibalah kita saatnya untuk ke acara selanjutnya adalah pengumuman pemenang lomba yang insya Allah akan Ana umumkan. Itu ada lomba podcast dan ada lomba MTQ. Jadi diharap untuk para peserta lomba ya, untuk hadir room ini dan untuk menyimak dan mendengarkan pengumuman yang insya Allah akan saya bacakan. Baik, yang pertama mungkin peserta bisa siap-siap dulu. Peserta lomba tentunya. Yang pertama dari lomba MTQ terlebih dahulu. Itu Anda sebutkan dari juara harapannya. Dari juara harapan 3 langsung saja jatuh kepada Nur Fitriani. Baik, selamat kepada Nur Fitriani menjadi juara harapan 3 dari lomba MTQ. Yang selanjutnya ada dari juara harapan 2 jatuh kepada Ahmad Subhan Ansori. Selamat kepada Ahmad Subhan yang sudah menjadi juara harapan 2.
Yang selanjutnya adalah juara harapan 1 dari lomba MTQ jatuh kepada Amelia Rahma. Ya, selamat kepada Amelia Rahma yang sudah menjadi juara harapan 1. Yang selanjutnya adalah juara 3 dari lomba MTQ. Langsung saja jatuh kepada Muhammad Syahri. Ya, Muhammad Syahri, selamat Muhammad Syahri menjadi juara 3 lomba MTQ. Yang selanjutnya juara kedua dari lomba MTQ jatuh kepada Nuriyatus Solihah. Ya, selamat kepada Nuriyatus Solihah. Dan yang kita tunggu-tunggu tentunya juara 1 dari lomba MTQ Tabligh Akbar Hilang Arah 2020 jatuh kepada Risnanda Fajar. Ya, selamat kepada Risnanda Fajar yang sudah juara 1 lomba MTQ, dan selamat kepada para juara dan juara harapan MTQ Tabligh Akbar 2020. Baik, yang selanjutnya ada lomba podcast yang tentu Ana akan sampaikan juga, Ana akan umumkan juga. Langsung saja, mohon diperhatikan teman-teman peserta semua lomba untuk diperhatikan karena kemungkinan tidak akan diulangi lagi. Baik, dari lomba podcast, dari juara harapan terlebih dahulu, dari juara harapan 3 jatuh kepada Indah Pratiwi. Selamat kepada Indah Pratiwi yang jadi juara harapan 3. Yang selanjutnya juara harapan 2 lomba podcast jatuh kepada Anissa Nuraini. Selamat kepada Anissa Nuraini menjadi juara harapan 2. Dan yang selanjutnya ada juara harapan 1 jatuh kepada Cahya Intan Murni. Selamat kepada Cahya Intan Murni yang sudah menjadi juara harapan 1 lomba podcast. Dan selanjutnya juara 3 lomba podcast Tabligh Akbar 2020. Juara 3-nya jatuh kepada Beni Saputra. Selamat kepada Beni Saputra menjadi juara 3. Dan yang selanjutnya juara kedua lomba podcast Tabligh Akbar 2020 jatuh kepada Yunita Putri Tianta. Ya, selamat kepada Yunita Putri Tianta. Dan yang terakhir juara 1 lomba podcast Tabligh Akbar 2020 jatuh kepada Inna Nur Aini. Selamat kepada Inna Nur Aini menjadi juara podcast Tabligh Akbar 2020. Ya, selamat kepada juara dan juara harapan lomba podcast dan MTQ. Untuk para peserta yang mungkin belum berhasil atau belum juara, jangan berkecil hati, jangan sedih, karena insya Allah kita akan bertemu di tahun yang akan datang pada rangkaian acara lomba dan Tabligh Akbar 2021. Jadi ditunggu kesiapan dan ditunggu karya-karyanya. Baik, sekali lagi diingatkan kepada para peserta, untuk para jamaah semua, untuk mengisi absensi terlebih dahulu sebelum keluar. Diingatkan lagi untuk para jamaah untuk mengisi link absensi terlebih dahulu dengan syarat dengan memberikan kritik atau evaluasi tentang acara Tabligh Akbar 2020. Jadi dimohon untuk teman-teman semuanya untuk mengisi link absensi terlebih dahulu sebelum keluar. Baik, karena kita sudah ada di penghujung acara, mungkin terima kasih, syukron teman-teman semuanya, jamaah, peserta yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah mengikuti rangkaian acara dari lomba sampai puncaknya klimaksnya di Tabligh Akbar 2020 pada sore hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia, kepada ketua pelaksana yang sudah membuat rangkaian acara lomba dan membuat acara Tabligh Akbar Hilang Arah Uswah UPN Veteran Jakarta 2020 pada sore hari ini. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin langsung kita tutup. Tapi sebelum kita tutup, kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Akhir kalam dari ana, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran teman-teman semua, jamaah semua. Selamat juga untuk yang juara dan juara harapan.